Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Masuk. Yang keras tuh. Masuk. Nah, luar biasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Ulum, monggo. Doa. Doa selesai. Oke, langsung kita mulai ya. Pembelajaran hari ini adalah sains kebumian, gempa bumi, dan vulkanologi. Saya cek dulu ya, hari ini siapa yang tidak masuk. Dimulai dari yang pertama, Doharul, Dea, Tira, Rosid, Melan, Stella, Laila, Naila. Oke, hadir semua ya. Sekarang silakan dilihat, ini ada surat Al-Quran. Surat apa? Surat An-Nahl, ya. Dan dia mengatakan dulu di bumi ada bumi tidak bergerak bersama-sama. Dan dia menciptakan semua dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, pertanyaannya, mengapa Al-Quran menunjukkan gunung dalam kaitannya dengan bumi? Ya, Kamila? Karena gunung itu memiliki fungsi yang ya, bagus sekali jawabannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Al-Quran dan sains. Nah, sekarang lanjut ya. Siapa yang pernah merasakan gempa? Oh, semuanya sudah pernah merasakan gempa. Ya. Gempa di mana? Di Tuban, di Al-Fatimah, betul. Karena kita radiusnya dekat dengan Tuban. Betul sekali. Terus rasanya bagaimana kalau kena gempa? Goyang, panik, takut? Takut. Nah, oke, hari ini kita bahasnya tentang gempa bumi dan juga kaitannya sama vulkanologi. Sekarang tujuan pembelajarannya hari ini untuk subjek PMK hari ini yaitu mampu menganalisis proses pembentukan bumi dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk proses pembentukan bumi kan sudah kita bahas di pertemuan minggu sebelumnya ya. Nah, sekarang kita faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah gempa bumi dan vulkanologi. Nah, hari ini kita bahas tentang gempa bumi, vulkanologi, penyebabnya, dampaknya, dan juga mitigasinya. Nah, di yang Bunda tampilkan, nanti Bunda kirim ya. Nah, kertasnya bisa di-scan, di situ berisi sumber belajar. Sumber belajarnya ada video, ada buku ajar, dan juga ada LPS di situ, serta ada penelitian-penelitian yang sudah Bunda lakukan mengenai gempa bumi. Oke, sekarang kita amati video yang akan Bunda tampilkan berikut ini ya. Di 130 km di Pulau Tuban, Jawa Timur, di Laut Jawa. Gempa yang terjadi setelah gempa menyebabkan penurunan Maro, puncak Tuban pada siang tadi. Melalui skala Richter dan juga dengan durasi yang lebih lama dirasakan oleh masyarakat. Jika tadi pada gempa yang pertama kali terjadi kuat, pemirsa ini dikhawatirkan untuk roboh sehingga para pengendara yang berada di jembatan Suramadu ini memutuskan untuk mundur maupun keluar dari kendaraan untuk menyelamatkan diri. Dan sampai saat ini. Oke, sudah diamati? Sudah. Apa yang dilihat dari video? Tidak. Ya, betul sekali jawabannya. Tadi di video ada rumah-rumah yang rusak, gitu ya. Kira-kira sudah tahu belum penyebabnya apa? Ya. Karena adanya pintar sekali, betul. Karena pergerakan lempeng bumi. Nah, sebagian besar penyebab terjadinya gempa bumi di Indonesia itu karena pergerakan lempeng bumi. Namanya gempa tektonik. Itu ya. Oke, setelah ini Bunda akan bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi secara singkat. Oke, silakan dibagi kelompoknya dulu ya.
Oke, sambil diskusi, sambil diperhatikan ke Bu Enda ya, sambil kita diskusi bersama. Yang pertama, apa itu gempa bumi? Jadi kalian sudah pernah merasakan semuanya. Apa itu gempa bumi? Jadi getaran yang ya betul, karena akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Nah, jenis-jenisnya ada apa saja? Gempa bumi. Ya betul sekali, dan di Indonesia itu yang paling banyak adalah gempa tektonik. Termasuk yang di Tuban kemarin adalah gempa tektonik. Nah, mengapa gempa bumi bisa terjadi? Siapa yang mau menjawab kira-kira karena apa? Ya, Rasid. Karena Indonesia berada pada pertemuan beberapa lempeng bumi. Ya, pertemuan beberapa lempeng bumi. Ada tiga lempeng ya. Di sini kelihatan ini lempeng apa ini? Indo Australia. Nah, yang di sini ada lempeng Pasifik. Nah, karena ada apa? Eurasia. Karena ada tiga lempeng ini, jadi Indonesia terutama itu ada apa? Gempa bumi, ada banyak gunung, terus potensi tsunami. Ya, tapi ada plus juga, yaitu kekayaan sumber daya alamnya Melimpah. Next ya. Sekarang ke vulkanisme. Vulkanisme atau apa ini sebenarnya? Bukannya gunung meletus. Kalau meletus merupakan magma. Nah, magma itu apa? Ada yang tahu? Ya, batuan adalah batuan naik panas. Betul, batuan naik panas yang ada di bawah bumi, gitu ya. Nah, vulkanisme itu apa? Berarti peristiwa naiknya magma dari lapisan dalam bumi menuju permukaan, gitu ya. Nah, produknya apa saja? Ada yang tahu produknya? Lava, mungkin kalian sudah pernah dengar awan panas atau yang namanya wedus gembel. Nah, itu dia, itu adalah produk dari vulkanisme. Betul sekali. Oke, sekarang kita masuk ke dampaknya. Dampak dari vulkanisme dan gempa bumi. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Itu ya, sama-sama kehidupan ini pasti semua kejadian itu ada dampak positif maupun dampak negatif. Nah, positifnya apa? Yang positif dulu ya, kita bahas. Apa positifnya dari gempa bumi? Tanah menjadi subur setelah terjadinya. Itu apa lagi? Sumber energi panas. Betul sekali. Kalau yang negatifnya? Korban jiwa. Betul. Ya, gangguan ekonomi, banyak infrastruktur yang rusak. Ya. Nah, menurut kalian, apakah dampaknya bisa dikurangi? Yang bisa menjawab? Ya, Laila? Betul sekali jawabannya, yaitu dengan mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana itu dibagi menjadi 3. Sebelum, saat, dan sesudah. Kalau sebelumnya ya, menyiapkan jalur evakuasi. Kalau kalian lihat di tangga ada yang hijau itu jalur evakuasi, gitu ya. Terus yang kedua, memperkuat bangunan-bangunan kita. Nah, kalau saat terjadinya gempa bumi, harus apa? Yang pertama, ini ada jurang, berarti jatuh tadi. Jangan lari-lari, justru bagusnya itu adalah tiarap di lantai. Yang kedua, itu ada apa itu berlindung di bawah meja besar, di bawah pokoknya bangunan yang sekiranya kokoh. Yang ketiga, yaitu berpegangan teguh. Mungkin berpegangan teguh di bawah meja, diam dulu sampai gempa buminya selesai, baru kalian lari. Lari kemana? Keluar ke ruangan terbuka, betul, atau ke arah titik kumpul. Kalau mitigasi gunung meletus, gimana kalau ada gunung meletus? Jadi harus kenal dulu ciri-cirinya gunung meletus ya. Apakah siaga? Kalau siaga berarti aman-aman saja. Gitu. Kalau mulai waspada, itu harus diwaspadai. Apalagi kalau sudah awas, berarti harus evakuasi. Oke, tadi sudah diskusi bersama ya. Silakan dilanjutkan diskusi kelompok masing-masing.
kalian ya dari kelompok yang pertama, yaitu dari apa penyebab dari gempa bumi. Jadi gempa bumi berdiri mbak. Sebelumnya saya mencoba mengikuti pertanyaan yang pertama yaitu apa penyebab gempa. Jadi gempa itu disebabkan oleh adanya energi tiga-tiga yang muncul dari dalam bumi sehingga menyebabkan adanya pergeseran lempeng tektonik. Ya, betul sekali jawabannya. Karena intinya adalah karena pergeseran lempeng bumi. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 yaitu apa dampaknya dari gempa? Silakan. Jadi dampaknya dari gempa bumi itu bisa menyebabkan kerusakan bangunan dan hasil bisa menimbulkan peristiwa luka-luka, mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian dan bisa menyebabkan longsor dan Oke, silakan kelompok yang ketiga dari mitigasi bencana. Silakan. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu terkait mitigasi bencana. Apa itu mitigasi? Jadi mitigasi itu bagaimana kita mencegah atau mengurangi resiko ketika terjadinya gempa bumi di bencana. Yang pertama yaitu kita harus mengadakan edukasi kebencanaan, kemudian pembangunan rumah tahan gempa. Nah selain itu perlu juga jalur evakuasi dan simulasi. Itu bagaimana terkait mitigasi bencana alam gempa. Ya, sudah bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk ketiga yang sudah menghasilkan dengan bagus. Selanjutnya, berarti benar sekali ya, hari ini kalian sudah belajar tentang penyebabnya, dampaknya, mitigasinya, gitu ya. Bahwa gempa bumi dan gunung api itu adalah fenomena-fenomena yang erat sekali berhubungan dengan kehidupan kita, gitu ya. Jadi kita harus waspada, gitu ya. Nah, jika kampus kita berada di daerah rawan gempa, apa yang kita lakukan? Ya, kita ya betul, menyediakan jalur evakuasi yang paling bagus. Ada lagi? Kampus harus melaksanakan simulasi bencana. Betul sekali, kampus harus melaksanakan simulasi bencana biar semua warga kampus itu paham gimana caranya menghadapi bencana, gitu ya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, Bunda akan simpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Ada yang bisa menjawab? Jawab dulu. Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi akibat adanya pergerakan dalam bumi. Ya betul, akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Yang kedua adalah vulkanisme. Siapa yang bisa menjawab apa itu vulkanisme? Belum, silakan. Vulkanisme adalah proses naiknya magma menuju permukaan bumi. Ya betul. Yang ketiga terakhir ini, mitigasi bencana itu apa? Ada yang bisa menjawab? Atau semuanya nih boleh menjawab? Mitigasi bencana adalah mengurangi resiko dan dampak yang ya, betul sekali, mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Jadi kita harus prepare gitu, walaupun ini entah terjadi bencana atau tidak, kita harus prepare, harus tahu ilmunya, gitu ya. Oke, jadi itu saja pembelajaran hari ini. Tugas studi kasus untuk dibahas selanjutnya. Apakah ada pertanyaan sebelum selesai? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum kita akhiri, selesai. Benda tutup ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.